Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, NPM 21711028 dari program studi produksi tanaman pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu pembangunan daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Hubungan Indonesia dengan Malaysia dalam satu dasawarsa kali ini mengalami ketegangan berupa berkaitan dengan beberapa isu, antara lain masalah perbatasan, tenaga kerja, illegal logging, dan cipta karya seni budaya. Beberapa isu ini kerap menimbulkan salah paham antara kedua belah pihak negara. Sentimental sebagai bangsa satu rumpun tampaknya tidak mampu menjadi pendingin ketegangan antara kedua belah pihak negara tersebut. Dalam jangka waktu yang panjang, tentu ini tidak akan menguntungkan, padahal peluang kerjasama lebih besar daripada potensi konflik. Oleh karenanya, kerjasama yang lebih erat di bidang ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, keamanan kedua negara bisa lebih ditingkatkan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak negara. Mengingat pentingnya harmonisasi kedua belah pihak negara dan bangsa serumpun, nampaknya perlu dilakukan langkah-langkah konstruktif di mana konflik dan kesalahpahaman dapat diminimalisir. Oleh karenanya, beberapa isu yang telah disebutkan tadi perlu dicermati dan diteliti secara ilmiah agar menemukan akar masalah serta rekomendasi. Sehubung hal tersebut, para peneliti, khususnya dari institusi akademik, dapat mengambil peranan melalui kegiatan pengkajian atau penyelidikan sehingga memberikan masukan kepada kedua belah pihak negara. Dari maksud tersebut telah dilakukan kerjasama Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Nasional P4M Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional dengan melakukan kegiatan workshop dengan rumusan hasil yang ditunggakkan dalam rumusan hasil dialog meja bulat, kajian pembangunan community di persempadanan Malaysia-Indonesia, yaitu yang pertama, permasalahan di perbatasan perlu dilihat dalam konteks dinamika lokal yang menuntut kebijaksanaan atau kearifan pemerintah pusat dan lokal masing-masing negara. Etnisitas dan kewarganegaraan tidak selamanya dapat dipertentangkan dalam konteks daya tahan hubungan sosial ekonomi dan kultural masyarakat di lintas perbatasan. Mereka masing-masing dapat secara kreatif mempertahankan identitas kewarganegaraan sekaligus etnisitas. Yang kedua, pada tingkat tertentu, permasalahan-permasalahan di perbatasan tidak hanya menimbulkan persoalan kebijaksanaan interstate, tapi juga kerja intrastate. Kebijakan interstate dapat juga menimbulkan kerugian bagi warga negara tersebut yang tinggal di wilayah perbatasan. Yang ketiga, dalam perspektif politik makro.
Permasalahan di perbatasan dilihat sebagai permasalahan kedaulatan dan keamanan negara. Namun, realitanya peranan negara memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mengendalikan dinamika sosial ekonomi masyarakat di perbatasan. Yang keempat, perlunya memberikan perhatian memadai terhadap pendekatan lingkungan dalam mengelola wilayah perbatasan untuk keharmonisan hubungan sosial dan fisik dalam jangka waktu yang panjang. Yang kelima, perlunya mengintegrasi pendekatan-pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan lingkungan dalam pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan, baik dalam lingkup intrastate maupun interstate dalam relasi interdependensi. Yang keenam, perlunya sinkronisasi kebijakan mikro dan makro dalam mendorong kinerja birokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Yang ketujuh, mendorong kerjasama penelitian untuk menemukan paradigma dalam mengeksploitasi permasalahan sosial politik, ekonomi, dan kultur di wilayah perbatasan untuk dapat menjelaskan realitas sosial yang kompleks dan mengkaji ulang model-model pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat di perbatasan serta mengidentifikasi dampak pembangunan di wilayah perbatasan pada komunitas lokal di kedua belah pihak negara. Baik, itulah akhir dari penyampaian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika penyampaian yang saya sampaikan kurang baik atau jauh dari kata sempurna. Saya mohon maaf. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.